Jemaat YouTubers yang kekasih, dalam semua dekorasi Natal umat Kristen pasti ada pohon. Pohon yang dihiasi dengan berbagai-bagai ornamen, pohon yang ditaruh lilin, dipasang bintang, dan itu menjadi satu ciri atau tanda khas dalam perayaan Natal. Dan ditaruh dalam gedung kebaktian, di tiap-tiap rumah tangga selalu ada pohonnya. Tapi juga di jalan-jalan raya, tempat-tempat yang dianggap strategis. Pertanyaan yang muncul ialah apa arti kehadiran pohon dalam dekorasi Natal? Dan mengapa pohon menjadi simbol yang cukup menentukan dan mengandung pesan-pesan yang menunjuk pada kelahiran Yesus? Nah, berikut ini saya coba memberi interpretasi atau penjelasan saya. Kita tahu bahwa gambaran kehidupan manusia sebagai pohon itu penuh dalam Alkitab. Dalam Mazmur 1 ayat 1, orang-orang yang taat dan dengar-dengaran pada perintah Allah disebut sebagai pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Begitu juga dalam Yohanes pasal 15, Yesus bicara tentang kehidupan orang Kristen itu seperti pokok anggur atau pohon anggur. Allah adalah perawatnya dan Yesus adalah cabang utama dari pohon itu. Dan semua yang hidupnya bersatu dengan Yesus diharapkan untuk berbuah. Tapi itu oke, makna secara umum. Tapi ada peristiwa yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan dalam hubungan dengan pohon. Peristiwa yang pertama adalah kejatuhan manusia dalam dosa di taman yang bernama Eden. Kita tahu dalam cerita itu bahwa karena manusia melanggar perintah Allah untuk makan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, maka dosa masuk ke dalam dunia dan merusak banyak sendi kehidupan bersama. Baik itu suami istri, baik itu dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, bahkan juga merusak kehidupan keagamaan. Karena makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, maka manusia diusir keluar dari taman itu dan mereka mengembara di bumi dan menjadi orang yang terancam, rapuh dalam banyak sekali hal. Itu hal pertama yang perlu mendapat perhatian. Hal yang kedua, kalau kita ingat cerita Sakeos, waktu ingin memandang Yesus ketika Yesus datang ke Yeriko. Sakeos karena tubuhnya pendek dan tidak bisa memandang Yesus dari kerumunan banyak orang, maka Sakeos naik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Di situ pohon bukan lagi menjadi tanda kutuk atau tanda hukuman akibat dosa, tapi dalam cerita Sakeos, pohon menjadi tanda keselamatan atau medium yang menawarkan jalan dan pemahaman tentang kehidupan yang benar kalau bertemu dengan Yesus. Dan pohon menjadi kunci bagi orang-orang yang mencari dan merindukan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Jadi pohon dalam cerita Sakeos telah berubah menjadi simbol tanda dari kutuk menjadi simbol atau tanda menuju kepada pemahaman dan perjumpaan dengan Yesus yang datang sebagai juru selamat. Lalu kemudian kita ingat episode yang ketiga dalam cerita Alkitab tentang pohon, yaitu yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 22. Di situ bercerita tentang pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini menawarkan obat bagi orang-orang yang terluka. Dan pohon kehidupan itu juga memberikan kepada manusia makanan yang berlimpah-limpah dalam sukacita surgawi di pesta kawin anak domba. Nah, itu berarti kalau kita hubungkan dengan peristiwa Natal, maka pohon yang dipakai dalam dekorasi Natal itu menunjuk pada paling kurang 4 hal. Hal yang pertama yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Pohon berubah menjadi kutuk dan menjadi hukuman bagi manusia. Lalu yang kedua, kita ingat cerita tentang Sakeos. Pohon sekarang hadir dalam arti yang baru sebagai tanda atau jari yang menunjuk pada keselamatan. Lalu kemudian
kita ingat kehidupan semua manusia, terutama orang-orang percaya, menjadi pohon yang tumbuh di tepi aliran air dan yang tidak layu daunnya, tapi berbuah setiap musim. Lalu episode yang keempat, makna yang keempat dari pohon. Pohon itu menunjuk pada Yesus sebagai yang di dalamnya semua orang percaya menjadi ranting-ranting, lalu kemudian energi yang diperoleh dari Yesus memberikan kehidupan yang bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Itu kira-kira renungan singkat saya mengenai makna pohon di dalam dekorasi Natal. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati kita. Salam.